Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa hingga pada hari ini kita bisa bertemu dalam kegiatan kuliah pertama ya untuk mata kuliah perencanaan dan pengendalian produksi Teknik Industri Universitas Bina Bangsa. Selamat datang di kelas orang-orang hebat. Jadi saya berharap teman-teman mahasiswa yang hari ini mengikuti kuliah itu bakal menjadi orang-orang hebat di kemudian hari. Perkenalkan, nama saya Mislan yang beralamat di kawasan industri Terpadu Limar, Bojonegoro, Serang, Banten, dengan moto adalah sukses dunia dan akhirat. Begitu juga harapannya teman-teman semua bisa sukses dunia dan akhirat. Mungkin ini informasi awal saja ya terkait dengan perkuliahan kita terkait dengan perkuliahan kita bahwa untuk hadiran itu 10% ya dari total penilaian, kemudian ada kuis 15%, tugas 20%, UTS 25%, OAS-nya itu 30%. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas pendahuluan dari perencanaan dan pengendalian produksi. Apa itu perencanaan dan pengendalian produksi? Kalau kita berbicara terkait dengan PPIC ya, itu ada dua titik tekan nih. Yang pertama adalah perencanaan produksi dan yang kedua adalah pengendalian produksi. Di mana perencanaan produksi itu sendiri adalah suatu perencanaan produksi di mana ya manajer produksi itu harus bisa mengambil keputusan dalam hal ya 4 pertanyaan berikut ini. Misalnya produk apa yang harus diproduksi? Ya, baik dari speknya ataupun dari jenisnya. Kemudian berapa banyak yang akan diproduksi ya dari sisi kuantitinya. Kemudian kapan akan diproduksi dan sumber daya apa saja yang dibutuhkan ya, mulai dari raw material atau bahan baku, kemudian mesinnya, operator dan lain-lain. Kemudian terkait dengan pengendalian produksi itu apakah sumber daya untuk memenuhi rencana produksi tadi itu telah tersedia atau mencukupi. Ya. Jadi ini perlu dilakukan pengendalian terkait dengan rencana yang telah ditetapkan. Kemudian dalam lingkup PVC ya, juga termasuk di dalamnya inventory control atau pengendalian persediaan. Karena setiap inventory yang telah ataupun yang ada di dalam suatu perusahaan itu merupakan modal. Jadi untuk itu perlu dilakukan pengendalian terhadap inventory tersebut. Kemudian sistem perencanaan dan pengendalian produksi ya secara garis besar ya atau secara mainstream itu ada dua yang dikenal. Yang pertama adalah sistem MRP atau Material Requirement Planning dan yang kedua adalah Just in Time. Atau bisa juga sering disebut dengan push and pull system. Ini lebih jelasnya nanti akan kita bahas pada materi atau pada pertemuan berikutnya. Kemudian dalam kita membahas terkait dengan perencanaan dan pengendalian produksi, tentu kita harus mengetahui dulu ya apa itu sistem produksi. Di mana sistem produksi itu adalah sistem yang melakukan proses transformasi atau konversi dari bahan mentah menjadi produk jadi dengan kualitas tinggi
sesuai dengan desain produk yang ditetapkan. Jadi secara umum kita bisa lihat bahwa sistem produksi itu apa inputnya, ya, dari bahan baku, mesin, tenaga kerja, dana, teknik manajemen, yang kemudian ini diolah, ya, yang material tersebut menjadi output, ya, outputnya itu bisa berupa barang ataupun jasa, ya, untuk industri manufacture ataupun jasa. Ya. Gambaran secara luas ataupun ya menyeluruh ya tentang perencanaan dan pengendalian produksi itu bisa dilihat pada bagian berikut ini. Nah, ini juga akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, apa saja sebenarnya kegiatan dari production planning and control ya? Ini adalah bagaimana PPIC itu meramalkan kuantitas permintaan. Ya, biasanya kuantitas permintaan itu bisa dilihat dari history, begitu ya, atau bisa juga berdasarkan apa namanya orderan dari customer, begitu ya, yang kemudian diplot diramalkan kira-kira untuk bulan depan ataupun tahun depan itu kita harus produksi berapa banyak. Kemudian perencanaan pengadaan. Jadi selain juga untuk meramalkan permintaan, juga kalau kita sudah ketahui nih rencananya kita akan memproduksi berapa banyak, maka kita juga harus bisa merencanakan pengadaannya, gitu ya. Apa saja sumber daya yang diperlukan. Kemudian perencanaan persediaan juga. Jadi pengadaan dan persediaan itu juga bagian penting dalam PPIC. Kemudian perencanaan kapasitas. Ya. Kapan dilakukan kegiatan produksi agar supaya bisa memenuhi kebutuhan customer. Juga terkait dengan penjaminan kualitas. Nah, di sini kualitas dalam hal waktu, kemudian kualitas dalam hal produksi ya, dalam hal kualitas produk itu juga perlu dibahas ataupun perlu diketahui oleh PPIC. Kemudian monitoring kegiatan produksi juga perlu dilakukan oleh PPIC agar kemudian permintaan yang telah ada itu tidak sampai kemudian delay. Kemudian pengendalian produksi, ya parameter terkait dengan produksi itu apa saja. Nah, itu juga harus dimonitoring oleh PPIC. Dan yang terakhir adalah pelaporan dan pendataan. Ya. Kegiatan-kegiatan ini dilakukan oleh PPIC dalam hal pemenuhan ya, kebutuhan dari customer, sehingga kemudian rencana dan pelaksanaan sampai kemudian pemenuhan terhadap kebutuhan customer itu bisa dipenuhi dengan baik. Mungkin untuk pertemuan pertama sampai di sini, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.